Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita akan memberikan perkuliahan melalui jarak jauh atau daring. Materi perkuliahannya itu perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pertemuan kelima itu semester 8. Materi kelima ini mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Mengenai keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Mengenai formulasi perimbangan keuangan, model alokasi transfer yang mempertimbangkan kesenjangan fiskal. Model alokasi transfer berdasarkan perimbangan kapasitas fiskal. Model alokasi transfer yang didasarkan berbagai indikator kebutuhan yang ada di daerah. Model alokasi transfer berdasarkan kesamaan basis pajak per kapita. Mengenai dana perimbangan ada 3 bagian. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bagian daerah dari BPHTB, bagian daerah dari sumber daya alam. Yang kedua, dana alokasi umum. Dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Kita bahas satu persatu mengenai bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Untuk pusat 10%, untuk daerah 90%. Yang 10% itu dibagi kepada semua kabupaten kota. Pendapatan dari BPHTB juga untuk pusat 20%, untuk daerah 80%. Sedangkan bagian pusat yang 20% itu dibagi kepada semua kabupaten kota. Nah, mengenai sumber daya alam, bagian daerah dari penerimaan dari sumber daya alam, dari kehutanan, dari pertambangan umum, dari perikanan, itu untuk pusat 20%, untuk daerah 80%. Mengenai dalam hal pertambangan minyak dan gas alam, minyak bumi, nah di sini besar sekali. Minyak bumi itu untuk pusat 80%, 85%, untuk daerah 15%. Dari gas alam, untuk pusat 70%, untuk daerah 30%. Di sini daerah-daerah yang banyak sumber daya alamnya seperti Kalimantan Timur itu banyak menyumbang untuk pusat aja 85%. Daerah itu hanya 15%. 15% itu belum dibagi untuk kabupaten kota yang tidak menghasilkan minyak bumi. Begitu juga gas alam. Gas alam itu untuk pusat 70%, untuk daerah 30%. Banyak daerah-daerah yang mempertanyakan
kurang berimbang pembagian keuangan dari minyak bumi dan gas alam. Tidak seperti pendapatan PBB. Pusat hanya mengambil 10%, daerah 90%. Begitu juga BPHTB. BPHTB 20% pusat, daerah 8%. Kehutanan juga begitu. Pertambangan umum, perikanan, itu pusat hanya mengambil 20%. Daerah besar sekali, 80%. Jadi dari BPHTB 80%, dari PBB 90%, dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan itu 80%. Nah, pertambangan minyak dan gas alam ini pusat besar sekali, 85%. Sedangkan daerah hanya dikasih 15%. Begitu juga gas alam. Pusat 70%, daerah 30%. Banyak mempertanyakan daerah-daerah, kok untuk pusat hanya kok untuk daerah hanya 15%, sedangkan pusat 85%. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari daerah-daerah, yang terutama daerah yang sumber daya alamnya banyak sekali. Nah, mengenai dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini minimal 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Provinsi 10% untuk provinsi dari dana alokasi umum. Nah, untuk daerah kabupaten kota 90%. Nah, bayangkan aja, dari dana alokasi umum aja untuk provinsi 10%. Ada berapa provinsi? Ada 34 provinsi. Untuk kabupaten kota 90%. Ada berapa kabupaten kota? Sekitar 520 kabupaten kota di Indonesia. Nah, mengenai dana alokasi khusus, dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah-daerah tertentu di luar rumus alokasi umum. Prioritas nasional dana dari dana alokasi khusus itu. Dana reboisasi pusat 60%, daerah 40%, daerah penghasil. Ini dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengenai pembagian penerimaan sumber daya alam, kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. Bagian penerimaan sumber daya alam ada 3, dari sumber kehutanan, pertambangan umum, perikanan. Nah, kehutanan IPH pusat 20%, daerah 80%. Yang daerah 80% itu dibagi 2, untuk provinsi 16%, kabupaten penghasil, kabupaten atau kota penghasil 64%. Jadi dibagi lagi yang 80% itu untuk provinsi 16%, kabupaten kota 64%. Provinsi SDH pusat 20%, daerah 80%. Yang 80% ini dibagi lagi untuk provinsi 16%, kabupaten penghasil kota, kabupaten atau kota yang merupakan penghasil 32%, kabupaten kota lainnya 30%, 32%. Nah, mengenai pertambangan umum, iuran tetap pusat 20%, provinsi 16%, kabupaten penghasil 64%. Iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi pusat 20%, provinsi 16%, kabupaten penghasil 32%, kabupaten lainnya 32%. Mengenai perikanan, pembagian penerimaan dari sumber daya alam perikanan,
pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. Untuk pusat 20%, untuk kabupaten kota Indonesia di Indonesia secara merata itu 80%. Bagian penerimaan sumber daya alam, pertambangan minyak dan gas alam. Bagian penerimaan sumber daya alam, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam. Yang tadi saya sebutkan, diulang lagi ada. Pusat 85%, daerah 15%. Nah, provinsi 3%. Kabupaten atau kota penghasil 6%. Kabupaten kota lainnya 6%. Jadi 15%. Sedikit provinsi dapatnya hanya 3%, bayangin, dari pertambangan minyak bumi. Jadi 85% pusat, daerah 15%, yang 15% ini provinsi hanya kebagian 3%, bayangin. Kabupaten kota 6% penghasil, kabupaten lainnya 6%. Contoh misalnya, Provinsi Kalimantan Timur, penghasil pertambangan minyak terbesar misalnya. Provinsinya Kalimantan Timur itu hanya dapat 3%. Kabupaten kota yang menghasilkan itu 6%. Contoh misalnya di Provinsi Kalimantan Timur itu Kabupaten Kutai. Kabupaten Kutai yang menghasilkan pertambangan minyak bumi itu 6%. Yang 6% itu, yang 6%-nya lagi dibagi yang tidak menghasilkan minyak, pertambangan minyak bumi itu. Misalnya di Kalimantan Timur ada 10 kabupaten. Satu kabupaten menghasilkan minyak, yang 9 kabupaten itu dapat pembagian dari 6%. Jadi 6% dibagi 9 kabupaten. Nah, itu cara pembagiannya. Pembagiannya udah sangat berimbang. Cuman kurang berimbangnya pusat, terlalu besar pusat ngambilnya. Pembagian penerimaan sumber daya alam melalui pertambangan gas alam. Nah, pusat 70%, daerah 30%. Yang 30% ini provinsi hanya dapat 6%. Kabupaten atau kota penghasil 12%. Kabupaten kota lainnya yang tidak menghasilkan pertambangan gas alam itu 12%. Jadi provinsi itu hanya kebagian 6% dari pertambangan gas alam. Dari pertambangan minyak bumi, provinsi hanya dapat 3%. Bisa dibayangkan. Nah, sini pembagian hasil penerimaan PPH orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21 adalah sebagai berikut. Hasil penerimaan PPH, OPDN dan PPH pasal 21 dibagi 2, pemerintah pusat 80%, pemerintahan daerah 20%. Daerah provinsi mendapatkan 40%, daerah kabupaten kota 60%. Bagian pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengalokasian bagian pemerintahan daerah kepada masing-masing daerah kabupaten kota berdasarkan usulan gubernur dengan pertimbangan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, faktor-faktor lain yang relevan dalam rangka pemerataan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, kepada daerah diserahkan minimal 75% dan maksimal 90% dari pajak peralihan, pajak upah, pajak materai. Kepada daerah diserahkan sebagian dari penerimaan pajak kekayaan, pajak perseroan. Kepada daerah diserahkan sebagian dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan bea cukai.
Kepada daerah yang menghasilkan diberikan bagian tambahan dari penerimaan bea keluar cukai yang dihasilkan daerah itu. Kepada daerah dapat diberikan subsidi, sumbangan, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan keuangan daerah. Yang pertama itu luas daerah, jumlah penduduk, potensi perekonomian daerah, tingkat kecerdasan rakyat, tingkat kemahalan di suatu daerah, panjang jalan yang diurus oleh daerah, panjang irigasi yang diurus oleh daerah, bentuk geografis daerah. Nah, di sini ada aliran penerimaan dalam negeri ke dana perimbangan. Ini kalau pakai fokus bisa dilihat. Mengenai Undang-Undang Perimbangan Keuangan di Indonesia, sudah beberapa kali rubah mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sampai di sini dulu perkuliahan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mohon kepada mahasiswa, karena ini perkuliahan jarak jauh dengan sistem daring, yang tidak mengerti kita diskusikan sama-sama melalui e-learning, ada tanya jawab melalui e-learning atau WA group. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.